Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ahmad Sastra. Waalaikumsalam Mas Hanif. Alhamdulillah. Sehat Pak Sehat, Dokter. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini rencananya mau ikut reuni juga atau ada reuni yang lain ini? Ada reuni yang lain ini. Masya Allah ya. Karena Tentu. dibatasi ya. Betul. Dibatasi. Ya. Nah ini pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan juga meminta pandangan dan juga pendapat dari Pak Dr. Ahmad Sastra kaitannya dengan reuni 212 yang sedianya diadakan di Jakarta, namun akhirnya juga digeser di Masjid Az-Zikra di Bogor. Nah, tentu kita juga masih terus mensupport dan juga mendoakan semoga agenda reuni 212 itu terlaksana dengan baik ya dan juga tertib. Nah, kalau menurut Pak Ahmad Sastra, bagaimana Pak Ahmad Sastra mengamati reuni 212 di tahun 2021 ini? Silakan, Pak. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa reuni 212 itu bagian dari peristiwa bersejarah ya di negeri ini ya, dengan berbagai fenomenanya, juga berbagai dinamikanya, tentu menjadi catatan sejarah terutama bagi umat Islam di Indonesia dan juga bagi umat Islam seluruh dunia, karena peristiwa yang sudah kita jalani sebelumnya itu sebuah peristiwa yang fenomenal yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan lagi ya. Nah, dan itu kemudian terjadi. Nah, itu kan sebenarnya tidak terlepas dari sebuah kesadaran ideologis ya dari umat Islam negeri kita, juga sebagai bentuk kepedulian atas negerinya sendiri, juga sebagai bagian dari rasa cinta umat Islam kepada negeri ini gitu. Itulah kemudian digambarkan dengan satu momentum, satu peristiwa bersejarah yang patut dicontoh gitu. Keamanannya, kedamaiannya, kebersihannya, kepeduliannya, ukhuwah gitu ya, empatinya dan seterusnya. Itu satu peristiwa-peristiwa yang sejatinya itu yang kemudian selama ini digaungkan di negeri kita sebagai negeri yang ramah, negeri yang baik ya. Bangsa yang baik, bangsa yang penuh sopan santun, dan seterusnya gitu. Tetapi bagaimanapun 212 di 2001 ini keinginan ideologis itu kemudian dijawab dengan jawaban kebijakan politik ya, politik negeri kita gitu, dengan alasan medis kan di situ ya. Jadi dengan adanya pandemi corona ini gitu ya, medis, dan itu juga tidak 100% salah juga karena memang pandemi itu ada gitu ya. Tapi juga kebijakan juga sebagai kebijakan politik, namanya juga sebuah negara itu kan kebijakan politik gitu ya. Yang pada akhirnya acara ini untuk tingkat nasional difokuskan di Az-Zikra gitu ya, dengan beberapa agenda yang saya baca lebih banyak kepada agenda-agenda ritual gitu ya, tetapi juga dihimbau di seluruh daerah juga mengadakan acara yang sama dengan ciri khas yang sudah disepakati di reuni 212 ini gitu ya. Nah, tentu ini satu sisi sih memang cukup agak kecewa lah gitu ya, kalau saya agak kecewa karena momentum yang bersejarah yang sudah selama ini sudah kita rawat itu kemudian tidak bisa disaksikan ulang gitu. Karena niat di 212 niatnya di Monas ini juga, Monas juga bagian dari sejarah itu sendiri gitu. Nah, ini tentu di satu sisi umat tentu ada kekecewaan gitu ya. Tapi di sisi lain ya, selama acara itu bisa diadakan, maka kita harus merawat esensinya itu. Ini yang paling penting. Esensi 212 itu ya kemudian harus kita rawat terus-menerus gitu. Soal teknis itu memang sangat bergantung nanti. Toh acara ini mungkin akan kita gelar sampai anak cucu nanti ke belakang. Itu Mas Hanif. Ya,
Baik, Pak Dr. Ahmad Sastra. Nah, tadi sempat menyinggung esensi, gitu ya. Nah, apa sebetulnya esensi dari reuni 212 ini yang biasanya tiap tahun juga digelar? Ya, memang alhamdulillah saya ini ikut terus ya, sebelum-sebelumnya ikut tahun 2019 juga ikut gitu ya. Jadi kalau esensinya sih saya lihat reuni ya reunifikasi ya kalau menurut saya. Esensi dari reuni 212 itu kalau menurut saya adalah reunifikasi, sebuah ikhtiar untuk menyatukan. Nah, apa yang kemudian disatukan gitu ya, di situ kan kalau kita lihat dari sisi komponen umat yang hadir, itu kan betul-betul menyatukan hampir semua pergerakan dakwah di negeri kita gitu ya. Bahkan perbedaan mazhab itu semuanya bisa bergabung, bersatu, dalam satu suara membela Islam. Ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi reunifikasi saya lihat bisa dari tiga sisi ya. Yang pertama adalah esensi ukhuwah. Jadi nampak sekali bahwa sesungguhnya umat Islam itu memang bisa bersatu gitu. Perbedaan organisasi bahkan perbedaan mazhab sekalipun itu di dalam konteks Islam itu sudah selesai, memang saling menghargai, semuanya juga ada dalilnya gitu ya di dalam misalnya praktek-praktek ibadah gitu ya. Tetapi ketika dalam konteks keumatan memikirkan nasib umat gitu ya, kemudian merespon kondisi bangsanya itu adalah sesuatu yang itu adalah fardu kifayah yang kemudian bisa bersatu gitu. Yang kedua adalah esensi dakwah. Jadi kan di dalamnya itu nanti di dalam reuni 212 yang selama ini kita jalankan itu kan memang berisi tausiah ya. Tausiah dari berbagai tokoh, berbagai ulama, juga berbagai komponen umat yang ada, itu semua terlibat di situ. Kemudian memberikan pencerahan-pencerahan tentang Islam, tentang kebangsaan ya. Kemudian tentang bagaimana seharusnya umat Islam itu menyikapi problem kebangsaan, problem politik, budaya, pendidikan gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi ada esensi dakwah di sana. Kemudian juga nampak sekali ada esensi syariah juga di sana ya. Bagaimana Islam itu begitu kuat ya, nilai-nilai Islam itu begitu kuat baik secara normatif maupun aplikatif di lapangan gitu. Ketika umat Islam dengan Islamnya itu didera berbagai tuduhan radikalisme, berbagai tuduhan terorisme, fundamentalisme gitu ya, kemudian seolah tuduhan memecah belah umat, memecah belah bangsa, itu justru ditunjukkan dengan bagaimana Islam itu begitu indah ketika di lapangan itu gitu. Bagaimana penjagaan terhadap kebersihan, bagaimana keamanan bisa begitu terjamin, bagaimana kepedulian antar sesama muslim, bahkan kepada non-muslim ya ketika ada saudara Nasrani itu menikah gitu ya, itu justru dihantarkan sampai pintu gereja dengan senyum gitu ya, dengan memberikan payung dan seterusnya. Justru itu adalah esensi syariah. Betapa indahnya nilai-nilai Islam itu bahkan baru diterapkan di dalam ukuran yang mikro ya, dalam satu acara tertentu. Ketika itu diterapkan ternyata begitu indah. Bukan hanya umat Islam yang bisa merasakan indahnya Islam itu, tetapi juga bahkan non-muslim pun bisa merasakan itu gitu. Bisa jadi ya peristiwa-peristiwa yang unik seperti itu bagi non-muslim mungkin akan menjadi sebuah nostalgia tersendiri gitu ya, menjadi sebuah kenangan yang indah buat saudara kita yang non-muslim yang saat pernikahan itu kemudian dibantu sahabat-sahabat kita dari FPI dan juga seluruh umat Islam di situ, mungkin menjadi satu nostalgia yang indah gitu buat mereka itu. Begitu Mas. Ya, Masya Allah ya, ternyata esensinya begitu dalam ya. Kalau kita kupas satu demi satu ternyata luar biasa ya, esensi dari reuni 212. Nah, kalau tadi kita bicara tentang reuni, menyatukan kembali, apakah ini bukan sebuah nostalgia, Pak Ahmad Sastra? Memang
menjadi sebenarnya nostalgia itu nggak salah sih ya, yang penting kan tidak kehilangan esensi ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya reunifikasi itu juga ada simbol-simbol juga di sana yang memang itu menjadi bagian dari nilai Islam, itu adalah kalimat tauhid itu ya. Kemudian digambarkan dengan bendera tauhid ya. Di situ kan banyak sekali berkibar bendera tauhid. Itu adalah bendera yang itu tulisan itu adalah tulisan ajaran Islam gitu. Kalimat tauhid itu kan ajaran Islam yang semua umat Islam yang terikat kepada Allah dan Rasulullah itu otomatis terikat dengan kalimat itu gitu. Ini artinya bendera ini adalah bendera umat Islam ya, bahkan bendera perdamaian dunia kalau perlu itu ya, bendera yang indah, bendera yang bisa artinya esensi dari kalimat tauhid itu justru sesuatu yang sangat mulia gitu. Nah artinya mungkin ada sisi lain bahwa indah juga ya kalau kemudian terulang kembali, ada peristiwa-peristiwa yang unik, itu memang menjadi satu nostalgia yang indah sih. Nggak salah sih, nostalgia yang indah itu nggak salah. Tetapi sekali lagi bahwa reunifikasi itu yang sebenarnya menjadi esensi gitu. Karena nostalgia, sebatas nostalgia itu kan nanti akan kehilangan esensi ya. Tetapi kan 212 itu kan lahir bukan dari ruang kosong dia. Dia lahir dari sebuah kesadaran kolektif umat ketika merespon peristiwa-peristiwa besar kebangsaan ini bahkan dunia gitu ya. Jadi tidak sebatas nostalgia, tetapi di sana juga ada satu mungkin kristalisasi ya, mungkin bukan nostalgia, tapi ada satu proses kristalisasi ulang gitu, karena reuni itu kan kadang-kadang ya, reuni itu kan memang selalu ada sisi positif ya, kita mengenang kembali, kemudian mencas kembali gitu ya. Maka di sana banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah soal pemahaman terhadap Islam ya, juga memahamkan Islam itu seperti apa kepada bangsa ini yang selama ini justru selalu menjadi objek tuduhan-tuduhan yang tidak benar gitu. Kemudian juga memunculkan atau melahirkan satu kesadaran kolektif bangsa ini bahwa Islam itu betul-betul bisa menjadi solusi gitu bagi negeri ini. Dalam skala mikro saja ternyata banyak nilai-nilai indah yang sudah bisa terterapkan di dalam skala mikro dalam acara yang hanya 1 hari aja ternyata sudah bisa, apalagi di dalam konteks yang lebih besar, yang lebih kompleks itu. Tentu Islam sangat mampu menyelesaikan itu. Nah, kemudian ada nilai komitmen di situ. Setelah paham, kemudian sadar, dunia melihat gitu ya, maka berharap memunculkan komitmen. Komitmen apa? Satu tindakan, satu keyakinan, satu langkah-langkah untuk memang membela Islam. Membela Islam itu ya otomatis membela Indonesia, jelas itu, nggak usah khawatir ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Ada satu komitmen yang kuat yang muncul dari umat Islam secara umum untuk kemudian membela Islam, dalam arti memang Islam itu agama yang akan menjadi kebaikan bagi dunia, tetapi juga untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini muncul gitu. Nah, yang terakhir tentu konsisten ya, konsistensi atau istiqomah bela Islam ini betul-betul harus dirawat, tentu dalam arti yang luas ya, karena memang faktanya negeri kita cukup beragam ya, umat Islam dari sisi gerakan-gerakan dakwah, organisasi dan seterusnya. Tetapi satu komitmen dan konsistensi untuk membela Islam dengan semua potensi yang dimiliki umat ini kemudian menjadi penting di situ. Jadi tidak sekedar nostalgia, tetapi sudah masuk kepada kristalisasi. Semakin
sering diadakan, maka semakin mengkristal kesadaran ideologis, kesadaran nilai-nilai Islam, kesadaran kepedulian terhadap umat di kalangan umat Islam secara umum gitu. Itu Mas, insya Allah ke arah sana mungkin ke depan. Baik, Pak Ahmad Sastra ya, yang pertanyaan terakhir ini, apa pesan dari Pak Ahmad Sastra untuk yang baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir ya, karena kan tidak semua bisa hadir ke sana ya, mengingat juga keterbatasan waktu kah, atau juga nuansa yang tadi Pak Ahmad Sastra juga sampaikan ini ada alasan medis juga di situ. Ya, betul. Silakan Pak Ahmad Sastra sebagai pesan pada peserta maupun yang menonton dari jauh terkait dengan Reuni 212 itu. Baik, tahun kemarin kan saya juga ngisi acara yang sama seperti ini karena Reuni 212 itu kan diadakan secara online gitu ya. Kalau sekarang kan secara terbatas gitu ya. Pertama tentu kita berharap kepada umat Islam seluruh Indonesia untuk mendukung, ya, mendoakan, memberikan support material maupun non material gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung gitu. Semuanya harus berpikir positif tentang acara ini, juga memberikan pemahaman kepada istilahnya tuduhan-tuduhan yang tidak baik, yang negatif kepada acara ini. Ini semua umat harus menjadi orang yang bisa menjelaskan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin saya buat singkatannya aja tuh, Reuni ya. Reuni kan 5 huruf tuh Mas ya. Jadi R itu menurut saya rawat. Tetaplah rawat acara 212 itu sampai kapanpun ya. Karena ini sesuatu yang positif, menebarkan sesuatu yang positif juga, mencerahkan kehidupan berbangsa ini, mencerdaskan bangsa juga gitu ya. Tentu harus dirawat bersama-sama. Ini adalah satu potensi bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini tidak boleh dihilangkan atau dihentikan, apalagi dihentikan secara politis hanya karena isu-isu tentang Islamofobia. Tentu sudah tidak lagi relevan ya. Dengan pembuktian di lapangan seperti itu aja sudah bisa membantah betapa Islam itu indah gitu. Tidak perlu lagi ada Islamofobia di negeri ini. Yang kedua, Reuni evaluasi. Yuk kita jadikan 212 ini untuk mengevaluasi. Sudahkah umat ini betul-betul berdiri, melangkah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk semata-mata taat kepada Allah, untuk semata-mata memikirkan bangsa ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sudah sejauh mana umat di negeri ini taat kepada syariat Allah dan seterusnya gitu ya. Menjadi semacam evaluasi tahunan umat Islam seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga itu Reuni itu usaha atau ikhtiar. Setelah kita melakukan satu evaluasi terhadap kondisi keumatan, dinamika, tantangan, juga kelemahan-kelemahan internal, itu kemudian melangkah untuk berikhtiar menuju kondisi-kondisi ideal yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Memang berbeda antara Islam dengan Muslim ya. Islam itu kan konseptual yang dihadirkan oleh Allah gitu. Sementara Muslim itu kan orang yang berikhtiar menjadi sosok yang diinginkan Allah, yang namanya Muslim, yaitu orang yang taat kepada Allah, orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Maka perlu ada ikhtiar, perlu ada usaha-usaha konkret menuju kondisi ideal sebagai seorang Muslim, bahkan juga menjadi negeri yang di dalam itu ada nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian narasi atau opini umum, satu proses penyadaran dengan dakwah Islam, menyadarkan kepada publik baik Muslim maupun non-Muslim bahwa Islam itu tidak sebagaimana yang selama ini dituduhkan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab itu. Islam itu sesungguhnya adalah Al-Quran itu sendiri. Itulah sumber hukum di dalam Islam.
cermin Islam adalah Al-Quran itu sendiri, juga Rasulullah gitu. Bukan semata-mata umatnya itu, bukan, itu berbeda ya. Jadi harus dibedakan. Nah karena itu, kalau melihat Islam, lihatlah Al-Quran gitu ya. Secara konseptual itu ternyata sesuatu yang sangat indah. Juga bagaimana Rasulullah itu sudah menerapkannya. Bahwa hari ini ternyata ada banyak problem-problem yang seolah menjadi sandungan, yaitu sebenarnya kasuistik yang melibatkan orang per orang, itu tidak ada hubungan dengan Islam. Justru dalam Islam itu merupakan pelanggaran gitu. Nah karena itu 212 ini harus kita manfaatkan momentum ini untuk membangun narasi, membangun opini umum tentang Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Islam solusi negeri, atau ideologi Islam menjadi solusi negeri. Tidak perlu dibentur-benturkan gitu ya, tetapi bahwa Islam itu sendiri memang secara konseptual, secara historis, juga dalam konteks empirik itu sudah bisa dipertanggungjawabkan semua, terutama ketika kita melihat kondisi negeri ini yang diatur oleh sekulerisme liberal, demokrasi gitu ya, itu kan nampak sekali bahwa banyak problem yang justru terjadi tidak pernah selesai gitu. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan ideologi-ideologi yang lain. Nah tentu dua ideologi yang lain itu kan sudah terbukti menjadikan negeri ini kemudian selalu menghadapi problem itu. Bahkan menurut saya terjajah negeri ini gitu ya, di mana sumber daya alam begitu hebatnya, tetapi umat Islam atau bangsa di negeri ini malah justru sengsara gitu ya. Nah, jadi paradok di situ. Nah karena itu reuni 212 ini secara simultan akan menjadi momentum untuk semakin meyakinkan bahwa Islam itu betul-betul solusi, bukan kapitalisme sekuler, juga bukan komunisme ateis gitu. Justru dua ideologi inilah yang jelas-jelas sudah merusak negeri ini. Nah karena itu reuni 212 itu memang bukan segalanya, tetapi setidaknya menjadi semacam pemantik untuk melakukan satu kebersamaan langkah, kebersamaan visi menuju peradaban Islam di Indonesia yang lebih baik, lebih mulia, lebih menjadikan negeri ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya.